Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi, MONEV, para mahasiswa penerima beasiswa yang menjalani perkuliahan di Universitas Negeri Papua, UNIPA, Manokwari, pada Senin, 4 Juli 2022. Deputi MONEV YPMAK, Kristianus Ukago di Manokwari mengatakan, kegiatan MONEV dilaksanakan agar penerima beasiswa berjalan sesuai tujuan dan target yang diharapkan sesuai perjanjian kerja sama antara YPMAK dan UNIPA sebagai mitra. Sementara Kepala Divisi Pendidikan YPMAK, Ferry Uwamang menambahkan, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh peserta penerima beasiswa, terutama dalam hal masa studi. Peserta tidak boleh melampaui masa studi yang ditentukan, yakni untuk program Strata 1, S1, maksimal 5 tahun dan program Diploma 3, D3, maksimal 3 tahun. Berikut penjelasan Deputi MONEV, Kristianus Ukago dan Kepala Divisi Pendidikan, Ferry Magaiwamang tentang maksud dan tujuan kegiatan MONEV dan pengelolaan program beasiswa YPMAK. Baik Pak Kris, mungkin bisa memberikan sedikit statement terkait dengan kunjungan tim ke sini, kemudian apa yang sudah dilaksanakan tim dengan pihak ini Pak hari ini. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Jadi kegiatan kita ini kegiatan yang biasa dilaksanakan tiap tahun, monitoring kepada seluruh program yang dilaksanakan oleh YPMAK, baik itu program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan kebetulan pada kesempatan ini untuk program pendidikan sedang kita lakukan monitoring ke beberapa mitra kerjasama YPMAK. Yang pertama ini ada 2 tim. Ada tim pertama yang ke Manado, tim yang kedua kita ke Jayapura dan Manokwari. Dan pada kesempatan ini kita ke Manokwari untuk memantau umum. Ini akan datang melihat perkembangan studi mereka, terus melihat evaluasi perkembangan studi, sekaligus kita juga berkomunikasi dengan mitra pengelola di sini terkait dengan kendala, hambatan atau masalah yang mereka hadapi terkait studi dari anak-anak kita. Sekaligus kita datang memastikan kira-kira kapan mereka akan selesaikan studi mereka ini, sehingga ke depan kita juga punya perencanaan untuk rekrut baru mengganti dari posisi mereka ini. Tapi dari sisi program nanti Pak Ferry yang akan lebih menjelaskan. Tapi dari sisi monitoring seperti itu yang kita kesini untuk memantau perkembangan studi dari anak-anak. Mungkin secara khusus ada poin-poin yang kemudian menjadi penekanan dari pihak UNIPA yang menjadi catatan bagi pihak YPMAK sendiri. Ya, memang yang menjadi catatan kita itu bahwa kita memang harus memperpanjang perjanjian kerjasama dengan pihak UNIPA untuk kemudian kita bisa lebih jelas tentang pengelolaan beasiswa ke depan dengan mitra pengelola. Mungkin itu yang pertama. Terus kemudian juga antara kedua belah pihak, antara YPMAK dengan UNIPA perlu memantau atau memberikan penekanan kepada anak-anak kita ini supaya kemudian mereka bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan meningkatkan prestasi mereka. Jadi setelah menemui para pimpinan atau dosen ini, apakah ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan para peserta beasiswa? Ya, pasti kita akan ketemu, terus juga mendengarkan dari mereka kira-kira seperti apa mereka punya target-target capaian yang mereka akan tempuh selama sisa studi mereka ini. Sekaligus kita juga mungkin kalau sempat lakukan monitoring ke tempat tinggal mereka supaya kita tahu perkembangan mereka seperti apa di tempat tinggal, seperti itu.
Iya, Bapak kan di sini kan ada pakai evaluasi ya dari setiap mahasiswa yang penerima beasiswa itu. Kira-kira evaluasi itu menggunakan langkah waktu tidak, misalnya targetnya dalam kuliah ini belum dicapai, apakah akan dicabut atau seperti gimana? Iya, memang dari evaluasi yang secara tertulis mereka akan sampaikan kepada kita itu mereka akan menyampaikan kira-kira berapa SKS yang mereka sudah selesai dan sisa berapa lagi mereka akan tempuh, berapa semester lagi itu nanti mereka akan sampaikan di situ. Termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi seperti apa, terus kemudian hambatan kira-kira nanti untuk mencapai target yang sudah ditetapkan itu mereka akan jelaskan. Baik secara lisan maupun secara tertulis yang kita sudah siapkan formnya. Seperti itu. Kan Bapak kalau boleh tahu program-program apa saja yang dijalankan dari YPMAK sendiri Bapak untuk mahasiswa pendidikan? Iya, kalau secara umum di YPMAK itu ada program pendidikan, program kesehatan, dan program ekonomi. Tapi yang kami jalankan saat ini, monitoring yang dijalankan ini itu masih ada di dalam program pendidikan itu sendiri. Jadi tadi teman-teman orang bertugas sebagai monef atau monitoring khusus untuk program pendidikan. Kalau kami yang mengelola programnya. Jadi program yang kami jalankan itu pembiayaan untuk mahasiswa yang studi, mulai mereka masuk sampai dengan selesai biaya tugas akhir semuanya kita tanggung sampai selesai. Tapi kita juga menekankan supaya dengan pembiayaan yang kita berikan, program pendidikan yang ada itu tidak boleh melebihi dari ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ketentuan kami di YPMAK itu S1 harus 5 tahun, D3 harus 3 tahun, S2 2 tahun. Nah, itu yang menjadi target-target kami yang tadi di dalam pertemuan juga kita berusaha untuk mau menekankan itu kepada peserta supaya ke depan mereka menyelesaikan studi itu di 5 tahun. Itu 5 tahun yang ditentukan, itu 5 tahun untuk S1, kemudian untuk D3 3 tahun, untuk S2 2 tahun, sehingga begitu mereka selesai kami masih bisa rekrut generasi yang baru, anak baru yang mau kuliah, karena untuk ke depan ini kami tidak bisa merekrut anak-anak lagi seperti dulu. Tidak bisa merekrut anak-anak karena pembina tidak izinkan untuk kami rekrut peserta. Tapi jalan yang bisa kami ambil untuk rekrut anak-anak baru adalah mereka yang kuliah berlama-lama ini kita harus selesaikan. Artinya kalau mereka sudah lebih dari 5 tahun ketentuan, kita keluarkan atau kita berhentikan pembiayaan dari kami. Kemudian yang keluar atau pindah itu ada berapa orang, yang kekosongan itu yang rencana kami gantikan dengan yang baru. Sehingga dengan adanya monitoring ini juga kami dari program pendidikan sendiri ikut memastikan semua itu supaya kami bisa mendapatkan peluang-peluang untuk bisa mendorong generasi dengan cara tadi, dengan cara anak-anak yang sudah studi itu mereka harus selesai tepat waktu. Bapak, apakah ada kriteria untuk penerima beasiswa pendidikan sendiri untuk yang nanti akan menggantikan posisi kosong itu? Iya, itu kriterianya. Kalau kami di Timika sendiri yang menjadi fokus utama adalah dua suku yaitu Amungme dan Kamoro sebagai suku asli di sana. Kemudian selain itu ada 5 suku lain juga kami masukkan sebagai peserta, tapi mereka tidak otomatis karena anak-anak asli di sana sehingga kita langsung masukkan jadi peserta, tetapi juga mereka mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Jadi ada tahapan-tahapan seleksi, kita melihat dari dia punya nilai-nilai dari SMA-nya, kemudian dia punya hasil wawancaranya seperti apa, kemudian di medical check juga dia punya kesehatannya bagaimana. Nah, kriteria itu kalau terpenuhi semua, kita masukkan jadi peserta untuk dia mendapat beasiswa. Dari setiap universitas yang masuk dalam PMAK ini, apakah ada pengawas khusus yang kemudian melaporkan rutin setiap saat untuk kemudian tidak terjadi penyalahgunaan beasiswa di tingkat universitas sendiri? Iya, itu di setiap universitas itu ada mitra kita yang kita tugaskan di sana. Mitra itu bekerjasama dengan kita sehingga apapun yang terjadi di sana terkait perkembangan anak-anak melaporkan kepada kami. Kemudian dari internal kami juga yang yang melakukan monitoring seperti tadi Pak Kris dan tim itu bagian monitoring dan evaluasi, sehingga mereka juga dari internal kami juga ada monitoring itu untuk
memastikan apakah program kemitraan ini berjalan atau tidak, berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh YPMAK atau tidak. Nah, itu yang teman-teman Monef pastikan. Kemudian di mitra-mitra itu juga ada mitra kami yang selalu melaporkan perkembangan anak di sana.